Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sabila dari Program Studi Statistika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai analisis antrian dengan menggunakan software Windows Quantitative System for Business atau yang disebut juga sebagai WinQSB. Dalam pemaparan ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan yang membahas mengenai pengenalan tentang software WinQSB beserta cara instalasinya, fitur-fitur yang terdapat dalam software WinQSB, pengaplikasian analisis antrian dengan menggunakan software, dan juga ditutup dengan kesimpulan yang mencakup kelebihan serta kekurangan dari software ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penggunaan dari software WinQSB untuk analisis antrian, kita akan membahas lebih dahulu mengenai antrian itu sendiri. Antrian merupakan suatu keadaan di mana seseorang harus menunggu gilirannya untuk mendapatkan suatu pelayanan. Antrian disebabkan oleh sekelompok orang yang membutuhkan jasa pelayanan pada waktu yang bersamaan. Antrian ini memiliki 4 komponen, yaitu kedatangan atau masukan sistem, disiplin antrian apakah itu first in first out, last in first out, dan lain sebagainya, fasilitas pelayanan, dan juga pola pelayanan. Software WinQSB merupakan sistem perangkat lunak yang diciptakan dan dikembangkan oleh Ye Chang dari Georgia Institute of Technology. Software ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows versi terdahulu, yaitu dari Windows 98 sampai dengan Windows 2007 saja. WinQSB dapat menjalankan algoritma problem solving untuk penerapan riset operasi dan juga ilmu manajemen dengan adanya berbagai modul yang dapat digunakan, seperti inventory theory, Markov process, queuing analysis, queuing system simulation, dan lain sebagainya. Untuk dapat menggunakan software WinQSB ini dengan Windows versi terbaru seperti Windows 2010, kita diharuskan untuk melakukan instalasi aplikasi atau software tambahan yaitu Oracle VirtualBox, di mana dengan aplikasi ini dapat dibuat mesin virtual Windows versi terdahulu, sehingga software WinQSB yang hanya kompatibel pada versi Windows terdahulu dapat diinstal melalui mesin virtual tersebut. Langkah-langkah instalasi software WinQSB melalui VirtualBox diawali dengan mengunduh aplikasi VirtualBox dan juga aplikasi dari Windows XP terlebih dahulu. Adapun untuk file yang nantinya akan dibutuhkan untuk proses instalasi dapat diakses melalui link berikut. Untuk tutorial download dan juga instalasi aplikasi VirtualBox dan aplikasi Windows XP dapat dilihat lebih jelas pada link YouTube berikut. Jika proses instalasi VirtualBox dan Windows XP telah selesai, selanjutnya adalah melakukan instalasi dari WinQSB pada Windows XP di VirtualBox. Windows XP ini hanya dapat membaca file melalui flashdisk saja, maka dari itu aplikasi WinQSB harus dipindahkan ke flashdisk. Dengan cara klik kanan pada icon USB device di bagian bawah, kemudian koneksikan device yang digunakan. Selanjutnya adalah menyalin file aplikasi WinQSB ke folder pada File Explorer di Windows XP VirtualBox dan pastikan file tersebut telah diekstrak. Jika sudah selesai, maka kita dapat melakukan instalasi dari aplikasi WinQSB. Tahapan instalasi dari software WinQSB telah selesai, maka dari itu fitur dan modul yang ada pada aplikasi atau software WinQSB ini telah dapat digunakan. WinQSB memiliki banyak sekali modul yang dapat digunakan untuk berbagai analisis. Adapun modul yang dapat digunakan untuk analisis pada teori antrian, diantaranya adalah queuing analysis dan juga queuing system simulation. Pada bagian ini akan dibahas mengenai fitur detail yang terdapat pada modul-modul tersebut. Modul queuing analysis merupakan modul yang dapat digunakan untuk perhitungan analisis antrian yang umumnya berguna dalam mengukur keefektifan dari suatu antrian. Modul ini mengharuskan pengguna untuk mengetahui nilai lambda yaitu rata-rata tingkat kedatangan, mu yaitu rata-rata tingkat pelayanan, dan juga distribusi dari data terlebih dahulu. Tampilan awal yang akan muncul ketika menjalankan modul-modul di WinQSB adalah halaman kosong. Kemudian untuk melakukan analisis dapat dilakukan dengan klik file, lalu klik new problem, sehingga muncul tampilan untuk input spesifikasi masalah, di mana di sini berupa judul, satuan waktu, dan juga format entry dari permasalahan yang akan dianalisis. Simple MM System digunakan apabila waktu antar kedatangan dan juga pelayanan berdistribusi Poisson.
Dan General Queuing System digunakan untuk model secara umum, dan untuk model MM juga dapat dientrykan dengan menggunakan format ini. Apabila dipilih format Simple MM System, lalu kita bisa klik OK, sehingga akan muncul tampilan berupa tabel sebagai berikut. Dan apabila dipilih format General Queuing System, lalu klik OK, akan muncul tampilan berupa tabel sebagai berikut, di mana kedua tabel tersebut merupakan tabel yang dapat diinputkan berupa nilai-nilai sesuai dengan deskripsi data yang tersedia. Di antaranya ada banyaknya server, distribusi waktu pelayanan, distribusi waktu antar kedatangan, dan lain sebagainya. Queuing System Simulation adalah modul dalam WinQSB yang bertujuan untuk melakukan simulasi dan menghitung analisis antrian dengan sistem antrian yang belum ditetapkan. Modul ini dapat menghasilkan perhitungan berdasarkan komponen dalam teori antrian, yaitu customer, queue, dan server, serta hasil visualisasinya. Fitur yang terdapat dalam modul ini kurang lebih sama dengan modul lainnya, perbedaannya terletak pada tampilan untuk menginput spesifikasi masalah dan juga format penginputan data, apakah berupa data spreadsheet maupun grafik model. Dapat dilihat akan muncul halaman berupa spreadsheet yang dapat dimasukkan nilai-nilai pada setiap komponen untuk simulasi sistem antrian seperti berikut, di mana nilai yang dapat diinputkan itu berupa immediate follower name, kemudian input rule, output rule, queue discipline, queue capacity, attribute value, inter-arrival time distribution, batch size distribution, dan juga service time distribution. Contoh kasus pertama yaitu mengenai contoh kasus antrian MMI dengan menggunakan modul Queuing Analysis dalam WinQSB, di mana kasusnya yaitu terdapat sebuah minimarket Indojaya yang memiliki sebuah komputer dan juga seorang kasir yang memberikan pelayanan untuk transaksi kepada pelanggan yang datang. Diketahui bahwa rata-rata kedatangan pelanggan yang bertransaksi adalah 20 pelanggan per jam, dan kasir tersebut dapat melayani setiap pelanggan dengan rata-rata 60 pelanggan per jam. Diasumsikan bahwa model sistem antrian yang digunakan adalah MMI, di mana keduanya itu berdistribusi eksponensial. Maka hitunglah ukuran keefektifan antrian tersebut dan interpretasikan. Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa satuan waktu yang digunakan adalah jam. Selain itu, diketahui juga nilai-nilai parameter sebagai berikut yang nantinya dapat diinputkan, yaitu jumlah server sebanyak 1, lambda sebesar 20 pelanggan per jam, mu sebesar 60 pelanggan per jam. Maka dari itu, permasalahan untuk mengukur keefektifan antrian akan diselesaikan dengan software WinQSB dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu klik file lalu new problem, kemudian pada saat spesifikasi masalah pilih sistem antrian Simple MM System karena sudah diketahui bahwa sistem antrian ini MM atau berdistribusi eksponensial pada rata-rata kedatangan dan pelayanannya. Kemudian masukkan data-data yang sesuai dengan permasalahan pada tabel data entry. Setelah itu pilih menu Solve and Analyze lalu klik Solve the Performance. Hasil perhitungan yang diperoleh diantaranya adalah PW atau PB yang merupakan peluang customer yang datang akan menunggu atau peluang sistem sibuk, P0 yaitu waktu server dalam keadaan idle, LB yaitu rata-rata jumlah customer dalam antrian pada sistem sibuk, LQ yaitu rata-rata jumlah customer dalam antrian atau panjang antrian, WS adalah rata-rata waktu yang dihabiskan atau lama waktu menunggu customer dalam sistem antrian, dan WQ yaitu rata-rata waktu dihabiskan atau lama waktu menunggu customer dalam antrian. Selanjutnya, pada kasus kedua akan dibahas pengaplikasian analisis antrian, tetapi menggunakan modul yang berbeda yaitu modul Queuing System Simulation, di mana modul QSS ini memiliki ketentuan bahwa sistem antrian harus dibentuk sendiri oleh pengguna program. Modul ini berbeda dengan modul sebelumnya yaitu Queuing Analysis dengan sistem antrian yang sudah ditetapkan. Kasus 2 yang digunakan ini bersumber dari paper berjudul Business Simulating Process for the Production Surround Using Queuing System Simulation with WinQSB, di mana antrian yang digunakan dalam kasus ini merupakan antrian dari mesin suatu pabrik kaleng. Dari gambar skema antrian tersebut dapat diketahui bahwa X, Y, Z, dan J merupakan komponen yang mengantri yaitu part komponen dari suatu barang. Kemudian Q1 sampai dengan Q11 merupakan proses antrian yang terjadi, mesin 1 sampai dengan mesin 8 merupakan server atau mesin tempat terjadinya aktivitas dalam antrian, dan jumlah komponen keseluruhannya itu terdapat 23 komponen. Di sini diasumsikan distribusi dari customer yaitu item atau part komponen dari suatu barang. Selain itu diasumsikan juga waktu pelayanan dari masing-masing server yaitu mesin.
Untuk semua antrian ditetapkan disiplin antrian sebagai FIFO atau first in first out, yang berarti bahwa setiap item diproses sesuai urutan kedatangannya dalam antrian. Kemudian ditetapkan juga kapasitas dari setiap antrian yang berguna. Jika setelah antrian penuh, maka aktivitas sebelumnya itu tidak dapat melewati part yang sedang berjalan sampai ada ruang yang tersedia dalam antrian, yaitu sebagai berikut. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya dengan modul Queuing System Simulation, yaitu klik file lalu pilih new problem, kemudian dilanjutkan dengan menginput spesifikasi masalah, kemudian klik OK dan dilanjutkan dengan mengisi nama dari setiap komponen beserta tipenya, apakah itu C atau customer, S atau server, maupun queue atau antrian. Dapat juga dilakukan dengan klik file lalu pilih load problem apabila data itu sudah diinputkan atau disimpan sebelumnya pada komputer. Jika sudah, maka akan muncul tabel untuk menginput data yang sebelumnya sudah diketahui dan diasumsikan. Di antaranya ada tipe dari setiap komponennya, kemudian input rule, output rule, immediate follower name, distribusi dari datanya, dan lain sebagainya. Jika proses input data sudah dilakukan, maka kita dapat nanti klik Solve and Analyze, lalu akan muncul tampilan untuk setting simulasi. Misalkan pada kasus ini akan dilakukan simulasi sebanyak 100 dalam sejam sebagai berikut. Kemudian kita klik Simulate untuk dimulainya proses simulasi, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut yang berarti bahwa simulasi akan berakhir pada T lebih dari sama dengan 100, yaitu T sama dengan 100,0415. Dengan jumlah observasi yang akan dianalisis sebanyak 121. Langkah selanjutnya yaitu klik Show Analysis untuk melihat hasil output dari hasil analisis simulasi, customer, antrian, dan juga mesin yang dilakukan. Yang pertama dapat dilihat dari hasil output customer yang telah mengatur item yang dijadikan sebagai output adalah item X. Item X ini mengacu pada alur skema antrian yang melalui sistem antrian. Item-item X kemudian berubah menjadi item rakitan dan akhirnya dikeluarkan dari sistem. Oleh karena itu, banyak dari angka hasil perhitungan hanya pada kolom X saja, sedangkan pada kolom lainnya bernilai 0. Output yang dihasilkan pada analisis customer ini diantaranya jumlah kedatangan atau total number of arrival, number finish atau jumlah item atau komponen yang sudah selesai, yaitu sebanyak 121 item telah selesai mengantri. Kemudian average process time atau waktu proses rata-rata yang dihabiskan untuk memproses item X saat mengalir melalui sistem. Dan yang terakhir yaitu average waiting time atau rata-rata waktu menunggu T yang dialami oleh item X. Selain itu, dari halaman ini, jika klik Results pada bagian atas, dapat juga dilihat output lainnya untuk analisis server dan analisis antrian sebagai berikut. Kemudian untuk menghasilkan output berupa visualisasi, maka dapat klik Results, lalu pilih Graphical Analysis, sehingga akan muncul tampilan untuk mengatur hasil grafik yang diinginkan berupa kategori analisis, apakah itu customer, server, maupun antrian, kemudian performansi yang akan diperlihatkan, dan juga tipe grafik visualisasi yang ingin dipilih, apakah itu bar chart, pie chart, dan lain sebagainya. Contoh dari hasil output visualisasi dengan menggunakan bar chart yaitu sebagai berikut. Lalu apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dapat disimpulkan dengan menggunakan software WinQSB untuk analisis antrian? Yang pastinya software WinQSB ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu mudah digunakan karena kita tidak harus melakukan coding dan juga menggunakan tools yang rumit. Proses running output juga sangat cepat, tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Kemudian output yang dikeluarkan juga beragam, bisa berupa perhitungan maupun visualisasi. Dan yang terakhir yaitu hasil input data dapat disimpan dalam device. Di samping kelebihan tersebut, software WinQSB ini juga pastinya memiliki kekurangan, karena dapat diketahui bahwa software ini merupakan software lama yang belum memiliki versi terbarunya. Kekurangan yang dimaksud adalah hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows dengan versi yang lama, yaitu dari Windows 98 sampai dengan Windows 2007 saja, sehingga diharuskan untuk mendownload aplikasi tambahan yaitu VirtualBox yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, tidak bisa menggunakan data mentah, maka
kita tetap harus menentukan beberapa perhitungan dan juga distribusi data terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan software lain. Selain itu, kurang jelasnya fitur petunjuk penggunaan program dan juga user interface yang kurang menarik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.